Yo, halo. Kali ini saya dapat sebuah PC yang kecil ukurannya, tapi cukup ganas performanya. Ya, jadi ini adalah Geekom A5 Ryzen 7 5825U, sebuah mini PC edisi 2025 dari seri Geekom A5 yang harganya murah dan digadang-gadang mini PC terbaik yang harganya di bawah $400. Wah, apakah benar? Langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit mini PC-nya, tapi ditaruh dulu. Untuk perintilan lainnya, ada amplop nih, yang isinya semacam kartu ucapan terima kasih. Cuma kertas aja ya. Ini ada semacam kertas panduannya juga, untuk pemasangan, bongkar-bongkar buat upgrade-nya, dan info-info lainnya. By the way, garansi dari Geekom itu selama 3 tahun ya. Dan memang Geekom ini perusahaan yang udah cukup lama dan populer juga di bidang mini PC. Lanjut, di sini dapat adaptornya dengan colokan bulat kayak gini dan masih pisah sama kabel ke stop kontaknya. Untuk outputnya ini maksimal di 19 volt 3,42 ampere atau sekitar 65 watt. Ini dapat juga kabel HDMI biar bisa langsung pakai ya, nggak cari-cari lagi. Dan dapat semacam face mount buat nempelin mini PC ini ke belakang monitor atau ke tembok gitu biar lebih rapi. Ini juga lengkap dikasih baut-bautnya ya. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi inilah isi box dari Geekom A5. Lanjut, cek unitnya. Wah, pertama megang ini emang udah kerasa ya. Bener-bener mungil cuy. Bentar dah, ini dikletek ae. Nah, jadi wujudnya itu kayak gini. Desainnya kelihatan elegan ya. Dengan warna gold ke pink gitu, tapi soft dan ada list chrome-nya. Bahan bodinya ini pakai plastik yang cukup solid. Dan frame-nya udah pakai aluminium, jadi makin oke nih build quality-nya. Untuk ukuran bodinya ini cuma setelapak tangan saya loh, yang nggak gede-gede amat, dan bobotnya juga cukup ringan, masih sekitar 600 gram. Untuk bagian atasnya ini cuma ada tulisan Geekom. Di bagian sisi depannya ini ada 2 lubang USB-A 3.2, jack audio, dan tombol power. Untung nggak di bawah ya. Di sisi kanannya ada Kensington lock dan lubang ventilasi. Begitu juga di sebelah kiri ini, dan ada slot buat SD card. Untuk sisi belakangnya, di sini banyak banget perlubangan selain buat ventilasi. Ada 2 lubang HDMI dan 2 USB-C 3.2. USB-A juga ada 2, tapi satunya USB 2.0. Terus di sini juga masih disediain lubang Ethernet atau LAN dan ada untuk powernya. Lubang-lubangnya ini udah banyak ya dan lengkap. Bahkan untuk displaynya aja bisa output ke 4 monitor sekaligus nih. Cuma agak disayangkan di bagian depannya ini USB-A semua. Coba dikasih USB-C 1 lah, biar nggak ribet-ribet ke belakang gitu. Oh iya, untuk bagian bawahnya ada keterangan produk bla bla bla. Dan ada beberapa karet biar nggak selip gitu. Ini bagian bawahnya bisa dibuka dengan mudah ya, buat upgrade komponen dalemannya. Ntar dicoba dah. Sekarang coba dicolok-colok dulu nih. Kabel HDMI nyambung ke monitor, adaptor ini ke stop kontak atau sumber listrik, dan perangkat-perangkat lainnya dicolok aja. By the way, di sini saya coba pakai portable monitor ya, buat setupnya aja. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala. Ada setup-setupnya nih. Oke, udah selesai nih. Dan inilah tampilan awal dari Geekom A5 Ryzen 7 5825U. Jadi untuk bawaannya udah nempel OS Windows 11 Pro yang udah aktif ya. Jadi nggak perlu lagi beli lisensinya, udah tinggal pakai nih. Tapi untuk aplikasi lainnya harus diinstal dan beli sendiri seperti biasa. Kalau lihat dari text manager, ini untuk RAM-nya yang bebas sekitar 10-an GB. Sedangkan untuk storage-nya, ini sisanya sekitar 430-an GB. Ya tahu sendirilah OS Windows, bawaannya aja udah banyak bloatware. Dan paling males update-nya juga nih, yang kadang-kadang proses sendiri. Terus lama pula nungguin installnya kalau udah update. Tapi ini udah saya coba update mentok untuk saat ini, biar nggak keganggu lah buat tesnya. Untuk spesifikasinya, varian Geekom A5 yang saya dapat ini menggunakan Ryzen 7 5825U, 8 core 16 thread up to 4,5 GHz dengan TDP 15 Watt. RAM-nya dual channel 16 GB DDR4 3200. Storage-nya pakai NVMe 512 GB. GPU-nya Radeon Vega 8, udah pakai Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.2.
Menurut saya, dengan spek segitu di mini PC udah terhitung mantep. Karena setahu saya, penggunaan mini PC itu biasanya nggak yang berat-berat banget. Lebih dibutuhkan efisiensi dayanya dan ukurannya yang nggak makan tempat. Tapi untuk Geekom A5 ini, ternyata performanya nggak mau yang standar-standar aja. Dia memang masih menggunakan seri prosesor dengan huruf belakang U, yang biasanya dipakai di laptop yang mengutamakan efisiensi daya. Tapi nggak sebuas dengan yang versi H, atau yang tanpa huruf belakang untuk performanya. Untuk benchmarknya, saya coba pakai Cinebench R23, durasi tes 10 menit. Untuk yang multicore-nya dapat di 7614 dan 508 untuk single core-nya. Terus coba di 3D Mark yang TimeSpy dapat 1245, sedangkan Fairstrike 3028. Kalau untuk SSD bawaannya ini, saya coba tes lumayan ngebut juga, dapat 2700-an MB per detik untuk baca, dan 2200-an MB per detik untuk tulisnya. Nah, dalam penggunaannya, saya coba buat browsing-browsing banyak tab, ngetik-ngetik pakai Office, dengan standar buat kerjaan atau tugas-tugas sekolah gitu. Ini masih oke lah. Editing gambar pakai GIMP yang nggak terlalu kompleks juga masih lancar. Untuk aplikasi development yang nggak begitu besar, misalnya web programming, ini masih aman lah. Saya juga coba buat editing video dengan DaVinci Resolve. Memang terbatas ya, tapi kalau buat kebutuhan saya, edit video dengan resolusi Full HD 60 fps itu udah cukup. Previewnya masih nggak begitu masalah nih. Tapi memang untuk proses stabilize atau rendering itu agak lama. Misalnya durasi video 10 menitan itu makan waktu sekitar 15 menit. Nah, gimana kalau buat main game? Tentunya nggak bisa berharap pakai settingan rata kanan ya. Oke lah, kalau untuk game Genshin Impact, pakai settingan tertingginya aja masih bisa dapet di 40-an FPS. Udah cukup lancar, cuma masih belum stabil FPS-nya. Kalau pakai mentok settingan terendahnya, ini bisa stabil sih di 30 FPS. Terus buat main game GTA 5 Enhance pakai rata kiri ini masih cukup lancar, dapat di 25-30 FPS. Kalau yang lebih berat lagi, kayak Black Myth Wukong, ini dapatnya di 20-an bahkan bisa drop ke belasan aja, walaupun pakai settingan terendahnya. Ya masih wajar sih, mengingat prosesor yang dipakai versi hemat daya, dan di PC yang sekecil ini, jadi ya ada batasannya ya. Terus saya juga kepikiran, gimana kalau mini PC ini dijadikan sebuah konsol game. Misalnya buat main game-game emulator macam PS2, pakai settingan Full HD 3 kali rendering PS2, itu masih lancar-lancar aja, FPS-nya stabil di sekitar 60. Terus saya juga coba nih yang lebih berat lagi, buat mainin game PS3, pakai settingan bawaannya. Ternyata masih kerasa berat ya, cuma dapat FPS sekitar 15-20-an. Kalau buat main game Switch di settingan bawaannya, ini bisa dapat FPS di 20-an sampai 30. Agak mending lah yang ini. Ya sebenarnya Geekom A5 ini bisa aja dijadikan mesin emulator, tapi masih kurang maksimal. Paling kalau yang lancar banget buat main game PS2 aja atau di bawahnya. By the way, ketika dipakai buat kegiatan yang berat, misalnya kayak benchmark, main game, atau render, ini kipasnya muter lumayan kenceng ya, sampai kedengeran sih suara kipasnya, tapi nggak begitu bising banget lah. Terus untuk suhu bodinya, nggak yang sampai panas banget kok, masih bisa diredam gitu ya, sama sistem pendinginnya, yang pakai teknologi S-Blaze 2.0. Kipasnya lumayan gede nih, dan untuk ventilasinya juga masih aman. Nah, seperti yang saya udah sebutin di awal, kalau Geekom A5 ini mini PC yang masih bisa di-upgrade dengan mudah. Tinggal buka aja nih baut di bawahnya. Atau kalau udah kendor, tinggal putar aja dari karet kaki-kakinya ini. Gampang kan? Kalau udah kebuka, hati-hati jangan asal narik. Soalnya ada fleksibel yang terhubung buat SATA. Nah, di dalam sini kita bisa lihat ada 2 slot RAM yang terpasang. Pakai SODIMM DDR4 RAM yang biasanya di laptop. Ini masing-masing 8 GB, jadi totalnya 16 GB. Dan masih bisa diganti, misalnya yang 32 GB kali 2, jadi total maksimal bisa 64 GB RAM. Terus ada slot M.2 2280, yang masih bisa diganti maksimal 2 TB. Kalau kurang bisa ditambah lagi, karena masih ada slot M.2 2240, yang maksimal 2 TB juga. Bahkan kalau masih kurang ada lagi slot SATA untuk harddisk yang 2,5 inch maksimal 2 TB. Jadi totalnya bisa 6 TB ya untuk penyimpanannya. Tapi kalau untuk prosesornya ini nggak bisa diganti dengan mudah karena udah nempel atau onboard.
Menurut saya, mini PC Geekom A5 ini memang punya performa yang oke untuk sebuah mini PC dengan harga yang masih terjangkau dan sepadan. Punya ukuran yang compact, nggak ribet-ribet rakit ini itu, tinggal pakai speknya lumayan dan upgradable juga. Jadi masih bisa lah dipakai kegiatan yang cukup berat. Tapi yang namanya mini PC tetap ada keterbatasannya. Nggak bisa kita maksimalkan layaknya PC rakitan biasa yang lebih fleksibel dan pakai komponen yang lebih maksimal powernya. Jadi sesuaikan juga tuh sama rencana kebutuhannya masing-masing ya. Semoga aja ini nggak cuma jadi bahan mendang-mending, tapi bisa bermanfaat informasinya dan bisa jadi pertimbangan kebutuhan kalian ke depannya. Oke, jadi itulah mini PC yang punya spek nggak mini-mini banget, yaitu Geekom A5 Ryzen 7 5825U. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.